Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang cyber ethics. Presentasi ini disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Bapak Muhammad Danuri. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 1901157 jurusan Manajemen Informatika. Saya merupakan mahasiswi AMIK JTC Semarang. Apa itu cyber ethics? Cyber ethics, etika menggunakan internet. Cyber ethics adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna. Cyber ethics didefinisikan sebagai penerapan etika yang menjelaskan tentang moral, hukum, dan isu sosial dalam pengembangan dan penggunaan teknologi cyber. Maka dari itu, sebenarnya cyber ethics tidak hanya tentang peraturan atau tata cara dalam penggunaan internet yang baik dan bijak. Tapi, cyber ethics ini lebih mendalam lagi dalam menghadapi permasalahan dalam bidang hukum, moral, ataupun isu-isu tentang sosial yang menggunakan komputer dan jaringan internet untuk media berinteraksi antar sesama manusia. Perkembangan internet. Internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Adanya internet, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai dunia. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Selanjutnya, ada perkembangan internet. Alasan mengapa internet memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, yaitu 1. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam. 2. Biaya murah dan praktis. 3. Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. 4. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. 5. Materi dapat diupdate dengan mudah. 6. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Karakteristik dunia maya. Karakteristik dunia maya menurut Dyson pada tahun 1994 sebagai berikut. 1. Beroperasi secara virtual. 2. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. 3. Dunia maya tidak mengenal batas teritorial. 4. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. 5. Informasi di dalamnya bersifat publik. Pentingnya etika di dunia maya. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memungkinkan memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. 2. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli. 3. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti pengguna yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. 4. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya pengguna baru di dunia maya. Tingkah laku berinternet atau biasa disebut netiquette. Netiquette tersendiri adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu diketahui. 1.
interaksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. 2. Gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. 3. Jangan memberikan info-info yang belum valid. 4. Perhatikan kata-kata yang ditulis. 5. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. 6. Berhati-hati ketika memberi data-data privasi. 7. Jangan memberi hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. 8. Hindari perselisihan. 9. Hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak. 10. Memberi maaf ketika melakukan kesalahan. Etika berinternet. Etiket pada one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh, berkomunikasi via email. Hal-hal yang dilarang sebagai berikut. 1. Jangan terlalu banyak mengutip. 2. Melakukan email secara pribadi. 3. Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. 4. Jangan membicarakan orang lain. 5. Jangan menggunakan carbon copy. 6. Jangan menggunakan form HTML. 7. Jawablah secara masuk akal. 2. Etiket pada one-to-many communication. One-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal ini seperti terjadi pada mailing list dan net news. 3. Information service. Aturan dalam information service yaitu 1. Bahwa semua jasa tersebut adalah kepunyaan orang. 2. Jika mendapatkan kesalahan terhadap layanan tersebut, lakukan pengecekan sebelum komplain kepada penyedia layanan. Contoh layanan ini seperti Clover, Waze, Multi-User Dimension. Selanjutnya, etika menulis di internet. Menulis di internet diperlukan etika yaitu 1. Tidak mengandung sara. 2. Tidak merugikan banyak orang. 3. Sopan dalam penulisan. 4. Tidak membaca atau memanipulasi karya orang lain tanpa izin. 5. Tata bahasa harus benar. 6. Biasakan untuk mencantumkan sumber yang kita baca. 7. Jika tulisan berupa berita, harus faktual, tidak hanya mengarang tanpa bukti. 8. Menggunakan EYD yang benar. Berikut ini contoh kasus pelanggaran etika dalam sosial media, yaitu ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. 2. Pencemaran nama baik. 3. Penipuan online. 4. Spam. 5. Bullying. 6. Penyebaran berita hoax. 7. Pembajakan. 8. Pencurian identitas. Berikutnya ada contoh penyalahgunaan internet dalam melanggar hak dan privasi orang lain sebagai berikut. Yang pertama ada identity theft. Identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Pelaku identity theft akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka biasanya akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. Kedua, ada carding. Carding adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada corporate. Data ini mirip dengan identity theft. Bedanya, jenis cybercrime ini menyasar data perusahaan.
Pelaku peretas situs perusahaan kemudian mencuri data-data yang penting. Pelanggaran etika. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Jika melanggar etika berinternet dan norma-norma yang berlaku, sanksi yang akan diterima adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi cyber ethics yaitu cyber ethics adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau memenuhi cyber etik yang ada. Dalam berinternet, banyak tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Dalam berinternet diperlukan etika dan tata caranya, sehingga seperti halnya mengirim surat, menggunakan media sosial, dan sebagainya. Netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang perlu dipahami agar tidak menyinggung dan merugikan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat membantu saya dan para pembaca untuk mengetahui apa itu cyber ethics. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.